mahasiswa PTG Angkatan 3 dalam jabatan Universitas Patimura. Siap! Gerak! Segera! Jangan depan, gerak! Tegak! Gerak! Balik perempuan! Maju! Jalan! Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Ini mau tanya kalian sehat-sehat saja? Sehat. Ya. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita harus awali dengan berdoa ya. Ibu minta apa ya? Kita dalam ya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Ya. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang topik materi kita. Ya, ini kan kita masuk semester 2 ya. Jadi ada dua bab yang kita belajar. Yaitu pertama ada Bhinneka Tunggal Ika, dan yang kedua ada Negara Kesatuan. Ya, di awal semester 2 kita akan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang menganalisis konflik keberagaman ya. Analisis konflik keberagaman. Bhinneka Tunggal adalah semboyan kita ya. Kita semua sudah mengenal semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tapi kita satu dua ya. Ya. Oke anak-anak, sebelum kita menganalisis tentang konflik keberagaman, yang pertama siapa yang bisa menjawab pertanyaan? Ada 3 pertanyaan. Saya minta 3 orang yang siap menjawab. Siapa yang sudah siap? Ya, Andri, kemudian Farhan, terus Nasir. Nadia. Satu perempuan. 3 saja 3. Nanti Azri. Jadi. Perempuan. Hanya 3 pertanyaan. Ya. Oke. Aduh, siapa yang membuat pertanyaan pertama? Andri ya? Oke. Pernahkah kalian atau engkau mendengar atau mengalami konflik terjadi dengan keberagaman masyarakat? Pernah. Coba berdiri supaya ya. Sebutkan nama dulu. Ya, sebutkan nama dulu. Kenalan. Teman-teman semua. Oke anak-anak, ini yang tadi Ibu bagi. Kalian coba nonton ya, karena memang jelas ada suara ya. Oke.
Oke, nanti ibu bagi apa namanya ini ya. Ya nama kecilnya saja. Belajar hari ini ya anak-anak. Ada materi ajar yang Oke, tujuan pembelajaran hari ini setelah kalian sudah video ya. Kita akan menjelaskan bentuk-bentuk konflik keberagaman masyarakat Indonesia. Jelaskan bentuk keberagaman masyarakat Indonesia ya tadi. Awal kan sudah ini ya, sudah menjelaskan keberagaman agama, dan ada keberagaman suku ya, ada keberagaman ras, ada keberagaman. Kemudian yang kedua kita akan menganalisis potensi konflik yang dapat timbul akibat keberagaman. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi dampak konflik akibat keberagaman, dan yang terakhir mendesain alternatif solusi terhadap konflik akibat keberagaman. Bentuk dan akibat konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Bentuk konflik yang pertama ada konflik pribadi, kemudian ada konflik rasial, ada konflik antar kelas sosial, ada konflik politik dan konflik internasional. Bentuk dan akibat konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama akibat konflik. Ya, kehancuran nilai dan moral ya. Kemudian, nah ini makanya para anggota masyarakat sebelumnya saling percaya satu sama lain. Misalnya setelah terjadinya konflik dapat menjadi saling tidak percaya, bahkan membenci satu sama lain. Kemudian yang kedua akibat konflik kerugian harta benda dan korban manusia. Yaitu konflik dapat berkembang menjadi kekerasan fisik. Hasilnya dapat terjadi kerusakan pada fasilitas umum, kerusakan harta benda, kerugian harta benda, terjadi luka fisik tangan korban. Ada yang meninggal ya? Oke. Kemudian kita lihat bentuk akibat konflik dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Ya. Oke. Anak-anak, ibu akan bagi LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Anak-anak lihat di HP ya. Ibu sudah bagi di HP ya.
dulu ya. Dalam bentuk tanpa itu ya. Oke, ya. Sempat kerja beserta diri. Kita akan bagi kelompok atau kelompok. Kelompok yang ibu sudah bagi toh? Iya. Ya, sesuai dengan kelompok. Oke. Ya, silakan. Silakan duduk di kelompok. Ya, oke. Ya, kalian bisa. Oke, aku mau bertanya, siapa yang memilih PPT? Kelompok mana? Ya, baik, kelompok hostes, kelompok 3 dan kelompok 1 ya. Oke. Coba kalian bertunjuk pengerjaan. Coba kerja tadi itu. Tunjuk pengerjaan proyek ya. Oke. Yang pertama, silakan baca secara cermat tunjuk pekerjaan. Sebelum mengerjakan dibaca ya. Tadi. Yang kedua, silakan kalian mencari artikel di media apa saja yang berhubungan dengan konflik di tengah beragama. Oke, sesuai kelompok. Kelompok 1 akan membahas topik tentang keberagaman suku. Kelompok 2 tentang keberagaman agama. Kelompok 3 tentang komunitas ras. Dan keempat, kelompok 4 tentang golongan. Ya, silakan kalian. Kalian silakan berdiskusi ya. Dan kalian coba membuat dalam bentuk oke. Kalian ya, ini kelompok 1 yang akan membahas tentang keberagaman suku. Mereka akan membuat poster ya, atau poster ya. Oke, ini wajah-wajah kelompok 1. Ya, semangat ya anak-anak. Ya. Kalian akan mengidentifikasi masalah tentang atau tentang keberagaman agama. Oke. Yang kalian akan buat dalam bentuk proyek yaitu PPT dalam bentuk apa ya? Oke, mantap anak-anak. Sudah paham atau ada yang mau bertanya? Ya, nanti kalian akan mengidentifikasi masalahnya dulu ya dong. Setelah itu baru kalian buat dalam bentuk. Oke. Dan yang di sebelah ada kelompok 3. Ya, semangat kelompok 3, apa kabar? Baik. Sudah siap? Siap. Kalian mengidentifikasi masalah sudah dapat atau belum? Sudah. Sudah. Ya, kalian lihat tentang apa? Ras. Keberagaman ras. Ya, ini. Iya. Di sini kalian buat dulu jadwalnya, nah, jadwal. Ya, jadwal penyelesaian proyek. Oke, bisa? Ini jadwalnya di sana, kalian siapkan apa ya? Buat. Buat jadwal dulu ya. Jadwal pembuatan proyek. Ya.
Oke anak-anak, pertemuan kita cukup sekian ya hari ini ya. Ya, bisa apa namanya ambil buktinya kembali seperti biasa ya. Silakan bekerja ya. Ibu harap kerja kelompok ya, kerja sama-sama ya. Ya, dibuat dalam bentuk Canva yang poster, silakan bekerja. Oke. Ya, ini dalam Canva ya. Ya, anak-anak sedang bekerja. Nah. Yang di sini lagi ya. Ini kelompok yang sedang bekerja poster. Ya. Tapi mereka juga buat dalam bentuk Canva ya. Jam pelajaran kedua telah selesai. Mohon perhatian. Jam pelajaran ketiga segera dimulai. Rilekskan diri Anda sejenak. Konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran. Ini peta konsep dan dalam bentuk poster, tapi mereka buat peta konsep. Oke. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada pagi hari ini kami kelompok 1 akan menyajikan presentasi kami tentang konflik antar suku di Papua. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan masuk ke dalam materinya. Tindakan kekerasan hingga perang antar suku kerap dilakukan sebagai bentuk penyelesaian masalah. Untuk itu, perlu dilakukan pemberdayaan oleh pemerintah hingga ke tingkat kampung untuk membuka ruang resolusi konflik. Hal ini pernah terjadi pada suku Kimyal yang menyerang suku Yali yang ada di rumah, gereja, dan hotel pada hari Minggu, tanggal 4 bulan 10 2023 ke distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Kemarahan warga dipicu oleh kematian mantan Bupati Yahukimo, Abo Pusuk, di Jakarta karena polisi. Kematian Abo memicu tersebarnya kabar bohong dari Jakarta sampai ke Yahukimo dan menyebabkan sejumlah orang bergerak. Kepolisian telah menangkap 52 orang yang diduga pelaku penyerangan. Dan upaya dari penyelesaiannya adalah dengan cara pemerintah harus menampung dan pendapat seluruh warga negaranya agar tidak terjadi konflik, sehingga seluruh warga negara di Indonesia tetap bersatu dan membuat pengamanan yang tetap di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah yang rawan konflik. Sekian dari presentasi kami membuka ruang pertanyaan. Ya anak-anak, ada yang mau bertanya dari presentasi keberagaman agama kelompok 1? Ya, silakan sebut nama. Dari kelompok mana? Nama saya Raida Mutiara Suhar. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa di wilayah Papua sering terjadi konflik antar kelompok masyarakat? Iya, terima kasih Rara. Saya izin jawab, yaitu karena masih menganut sikap primordialisme dan fanatisme. Primordialisme adalah suatu paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Sedangkan fanatisme adalah sikap yang berlebihan seseorang terhadap sesuatu. Maka dari itu, pemerintah harus membangun lembaga yang menampung aspirasi masyarakat sekitar. Terima kasih. Rara, sudah? Apakah ada pertanyaan lain lagi? Tidak ada. Kalau begitu, sekian dari kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Baik, berapa kelompok 1? Luar biasa. Oke, itu tadi penampilan presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 dalam bentuk proses juga, tapi mereka buat dalam Canva ya. Oke, silakan kelompok 2, silakan maju ya. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami berjudul konflik keberagaman antar agama. Nah, pengertiannya bakal saya yang bacakan. Konflik keagamaan dapat didefinisikan sebagai suatu perseteruan maupun pertikaian berkaitan dengan aksi damai maupun kekerasan
kekerasan fisik yang berkaitan dengan nilai, klaim, dan identitas yang melibatkan isu, slogan, maupun ungkapan keagamaan. Konflik Ambon akan saya bacakan. Informasinya berasal dari Kompasiana. Terjadi pada 19 Januari 1999. Konflik yang terjadi di Ambon ini dipicu dari masalah sederhana. Permasalahan bermula saat dua pemuda muslim memalak kaum Nasrani. Konflik kekerasan yang terjadi di Maluku sebagian besar lebih berpusat di Ambon. Pada tahun 1999 sampai 2002, konflik kekerasan di Ambon menewaskan hampir dari 5.000 nyawa. Konflik ini merupakan konflik yang paling dahsyat di Indonesia setelah keruntuhan rezim pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1998, terjadi lagi kerusuhan, kali ini bukan di Ambon, tetapi di Ketapang, Jakarta Utara dengan pelaku konflik antara preman Ambon yang beragama Muslim dan Kristen. Kesimpulan dari ini semua, konflik agama rentan terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena ketidaksiapan masyarakat atas perbedaan-perbedaan yang muncul di lingkungannya. Untuk mengatasi konflik ini, perlu dilakukan penguatan moderasi beragama sehingga agama dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu menciptakan perdamaian. Sekian dari kami, bila ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan. Silakan. Oh iya, ada yang mau bertanya, silakan. Dari kelompok. Saya Silvani Riantisyau dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, adakah solusi lain untuk menghindari konflik antar agama selain yang telah dipaparkan? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ya. Silvani. Solusi lain untuk mengatasi konflik agama yang pertama, mewujudkan semangat hidup bersama dengan mengembangkan moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama. Kedua, mendorong terciptanya toleransi dan hidup rukun antar umat beragama di dunia internasional. Dan yang terakhir, dapat memperkenalkan budaya dan tradisi religi di Indonesia. Itu jawaban dari kelompok kami. Jawaban dari kelompok. Bisa diterima apa tidak? Ya, bisa. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, ya buat kelompok 2, luar biasa. Mohon izin guru, selamat pagi guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami dengan materi keberagaman ras. Ya, yang pertama keberagaman ras di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya 1.340 suku bangsa. Inilah yang menjadi salah satu faktor Indonesia memiliki begitu banyak keberagaman budaya, adat istiadat, ras, bahasa, dan agama. Namun keberagaman ras di Indonesia ini bisa saja menimbulkan konflik apabila tidak adanya persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia. Faktor utama penyebab terjadinya konflik antar ras yaitu karena adanya sikap rasialis, di mana sikap ini adalah sikap memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan dengan rasnya. Sekian dari kami, kelompok kami membuka ruang tanya jawab. Silakan. Oh, ada yang mau bertanya dari kelompok 2, ya. Oke, perkenalkan nama saya Metisa Lestari Tambunan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kira-kira selain faktor pemicu yang disebutkan, adakah faktor pemicu lainnya yang dapat menyebabkan konflik rasisme? Itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi, selain faktor yang kami paparkan, adakah faktor pemicu lainnya? Tentu saja ada. Yang pertama, rasa tidak senang terhadap perbedaan ras. Yang kedua, prasangka dan diskriminasi. Yang ketiga, politik identitas. Yang keempat, kurangnya pendidikan dan kesadaran. Dan kelima adalah konflik sejarah, di mana peristiwa sejarah yang penuh konflik dan ketidakadilan, seperti kolonialisme atau perbudakan, dapat menimbulkan bekas yang berkepanjangan dan menimbulkan konflik rasisme. Ya, sekian dari kami. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Terima kasih. Sekian. Ya, terima kasih kelompok 3, luar biasa. Kita berikan kesempatan buat kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil kerja mereka dalam bentuk kanva, ya, tentang keberagaman antar golongan. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Kami dari kelompok 4 ingin membagikan hasil kerja kami. Tapi sebelum itu
Guru? Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan nama kelompok kami. Saya Muhammad Dasar Dharma Nindita dan rekan saya Aida Mutia Kalis Wahab. Saya Syakila Zahra. Saya Rafael. Saya Safa. Saya Nazwa Sami. Nah, jadi kami ingin tekan yaitu keberagaman antar golongan. Dan yang pertama dibacakan oleh rekan saya. Ya. Saya. Oh ya, sorry. Baik teman-teman, keberagaman antar golongan adalah keberagaman kelompok orang atau masyarakat. Golongan yang dimaksud bukan hanya suku, ras, agama, atau budaya, tetapi juga berbagai kelompok lainnya. Keberagaman antar golongan ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu keberagaman antar golongan secara horizontal dan keberagaman antar golongan secara vertikal. Dalam keberagaman antar golongan ini ada kasus nyatanya dan kehidupan. Yang pertama adalah contohnya kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas dan menengah ke bawah. Biasanya yang menengah ke bawah ini akan diperlakukan agak belakang dalam artian. Yang contoh kedua adalah konflik yang disebabkan oleh ojek konvensional. Mereka merasa tersaingi dengan adanya ojek online. Terkadang orang-orang lebih memilih ojek online dikarenakan lebih praktis dan mudah. Nah, jadi pendapat kita terhadap kasus yang ada dua tadi, yaitu yang pertama, pendapat kita tentang kasus pertama adalah reaksi masyarakat yang tidak saling mengerti sehingga mengundang amarah dan emosi akibat perbedaan antara ojek online dan ojek pangkalan, menyebabkan perpecahan akibat perbedaan antara golongan dalam sosial dan ekonomi seperti dalam cerita. Nah, pendapat yang kedua adalah sudah seharusnya kita mengerti antara sama lain sebagai seseorang yang hidup bersosial, sudah pasti ada perbedaan. Tugas ojek online dan ojek pangkalan seharusnya saling menyesuaikan lingkungan dan teknologi yang ada di sana. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Kami membuka sesi pertanyaan atau tanya jawab. Baik, perkenalkan nama saya Alputoya dari kelompok 1 ingin bertanya. Apa perbedaan antara keberagaman antar golongan secara horizontal dan keberagaman antar golongan secara vertikal? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Toya. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Toya, perbedaan antara keberagaman antar golongan secara horizontal dan vertikal ya. Keberagaman antar golongan secara horizontal merupakan penggolongan yang didasari oleh kesetaraan berdasarkan suku, ras, agama, dan daerah yang berbeda-beda. Sedangkan keberagaman antar golongan secara vertikal merupakan penggolongan yang perbedaan golongan dalam status sosial atau tingkatan dalam masyarakat seperti kekayaan, pekerjaan, dan pendidikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dalam memperhatikan kami untuk mempresentasikan ini. Terima kasih. Oke, ya mantap, luar biasa. Oke, kembali ke tempat duduk. Kenalan sama teman-teman semua. Teman-teman, kenalkan nama saya Muhammad Azri Bahar Hussein Sirait. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari guru. Yaitu pernahkah saya melihat atau mendengar konflik di tengah keberagaman? Itu pernah, contohnya itu rasis yang pernah dulu terjadi tahun 2019 hingga membuat kerusuhan karena saat itu orang Papua disebut sebagai monyet. Itu masuk ke rasisnya. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Oke, mantap lagi. Mantap.